Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan mengangkat sebuah tema, yaitu bibit kefir grand palsu. Jadi tema ini Mamang angkat karena ada keluhan dari salah seorang teman. Dulu ketika Mamang membuka kelas kefir healthy ya, jadi Mamang sering sekali membuat kelas-kelas kefir healthy atau kefir kesehatan, tata cara membuat susu kefir, baik di grup Facebook maupun di grup WhatsApp ya. Nah, diantaranya ada salah seorang peserta yang mengeluhkan pernah membeli bibit kefir yang ternyata setelah difermentasikan ke susu itu ternyata larut, hancur. Jadi granul-granulnya sudah tidak lagi kelihatan, ketika disaring hancur larut bersama susu ya. Nah, mungkin ini ada kesalahpahaman. Jadi kalau disebut bibit kefir palsu tidak bisa juga ya untuk kasus seperti itu. Tetapi kalau disebut bibit kefir grand palsu bisa jadi bisa ya. Nah, dalam hal kaitan itu Mama akan menyampaikan edukasi untuk kita semua bahwa bibit kefir itu ada beberapa jenis ya. Bibit kefir yang paling utama yaitu masternya bibit kefir itu yang disebut bibit kefir grand. Jadi itu adalah bibit kefir yang semula yang sebenarnya. Jadi dari bibit kefir grand itu, nah ini bentuknya ya. Jadi supaya kita tahu bersama bahwa bibit kefir grand yang bentuknya granul ya. Coba kita lihat bersama bagaimana bibit kefir grand yang bibit kefir masternya itu ya. Jadi bibit kefir grand yang masternya itu seperti ini, butiran-butiran yang berbentuk granul yang kalau dipijit-pijit itu tidak hancur, tidak lembek, tetapi kenyal-kenyal ya. Nah, itu karakter bibit kefir grand ya. Kemudian dari bibit kefir grand ini ada turunannya. Jadi kalau menyebut bibit kefir grand tidak bisa selain dari yang ini. Kalau misalkan menyebutkan bibit kefir grand tetapi bukan ini, berarti itu bisa disebut palsu ya. Tetapi kalau menyebutkan jenisnya, jenis turunannya, tidak bisa disebut palsu juga. Misalkan bibit kefir plain. Nah, ini bibit kefir plain itu. Ini bibit kefir plain yang cair itu ya. Tidak bisa disebut palsu sebagai bibit kefir. Ini bisa disebut bibit kefir, tetapi bibit kefir praktis plain ya. Disebutnya bibit kefir plain atau bibit kefir praktis plain, yaitu turunan dari grand. Artinya ketika grand difermentasikan ke susu, maka susu tersebut menjadi susu kefir kan. Nah, susu kefir ini bisa dijadikan bibit kefir plain atau bibit kefir cair untuk dikulturkan kembali ke susu ya. Kemudian ada juga yang disebut bibit kefir powder atau bibit kefir bubuk. Tidak bisa juga disebutkan bibit kefir yang palsu, tetapi akan disebut palsu kalau ini mengklaim menyebutkan bibit kefir grand, karena bukan bibit kefir grand kan, tetapi turunannya yang disebut bibit kefir bubuk. Nah, ini contohnya teksturnya ya, bubuk ya. Ini bibit kefir bubuk yang dari kolostrum, ada juga yang dari susu sapi dan ada juga yang dari susu kambing ya. Itu banyak yang jualan baik dalam maupun luar negeri ya, yang jual bibit kefir bubuk ya. Ada yang dari Turki juga. Nah, tidak bisa disebutkan bibit kefir palsu. Bisa disebutkan bibit kefir tetapi harus menyertakan turunannya, yaitu bibit kefir powder atau bibit kefir bubuk ya. Kemudian juga ada yang lainnya yang seperti mirip sekali mirip grand ya, granul-granul, tetapi ini bukan bibit kefir grand. Nah, ini kalau mengklaim menyebutkan bibit kefir grand, maka ini jelas disebut palsu karena bukan bibit kefir grand. Ini merupakan krim kefir. Nah, cara membuat kefir krim sudah memang upload juga ada di konten YouTube. Cara membuat susu kefir, dibuka aja di playlist cara membuat kefir ya. Di situ ada yang berjudul cara membuat kefir krim. Sekilas saja memang ulas dari kefir krim ini ya, bahwa untuk menghasilkan kefir krim ini biasanya kalau 10 liter susu sapi atau susu kambing kemudian dibuat menjadi kefir krim, itu akan dihasilkan 2 kg ya. Kalau untuk kefir krim yang padat
semi kering seperti ini ya, yang granul-granul. Jadi kalau misalkan susu sapi misal dari kandang langsung 10.000 dikali 10 liter berarti 100.000. Nah, akan menjadi 2 kg kefir krimnya itu. Nah, berarti per kilonya jatuhnya sekitar 50.000 ya. Itu harga bahan bakunya saja ya. Kalau misalkan dengan upah kerja dan lain-lain berarti jatuhnya di 100.000 lah. Jadi 1 kg kefir krim ini kurang lebih harganya 100.000 kalau yang sapi. Kalau per 100 gram berarti 10.000 ya. Jauh beda kan dengan kefir grain. Kalau kefir grain kemungkinan bisa sampai di 300.000 ya 100 gramnya itu. Nah, kalau kefir krim ini hanya di 10 sampai 20.000 saja ya. Jadi jelas jauh berbeda harganya, kemudian ya kualitasnya juga jauh berbeda karena keduanya tidak bisa disamakan karena jelas sangat berbeda. Yang satu bibit kefir grain, yang satu adalah kefir krim turunannya. Kalau dari susu kambing, misalkan susu kambing 10 liter kali yang termahal aja misalkan 40.000 ya. 40.000 dikali 10 liter berarti 400.000, jadi 2 kg. Nah, berarti sekilogramnya itu jadi 200.000 per kilo ya kefir krim yang kambing. Kalau 100 gram berarti 20.000. Sampai yang tertinggi sekali 40.000 misalkan per 100 gram. Nah, kefir krim kambing 100 gram hanya di 40.000 ya. Nah, kalau kefir grain kan di 300.000. Jadi tidak sama dan tidak bisa disamakan karena jelas berbeda ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kefir krim sangat padat semi kering. Ini bisa dicacah-cacah ya oleh sendok atau oleh pisau. Kemudian digoyang-goyang seperti ini bisa menjadi granul-granul. Jadi akan kelihatan hampir mirip sekali berbentuk grain, padahal bukan grain, ini kefir krim. Nah, sampai saat ini belum ada baik di dunia maupun di Indonesia yang menjadikan kefir krim ini sebagai bibit kefir ya. Jadi ada juga yaitu yang tadi, yang pertama bibit kefir grain yang masternya itu. Kemudian ada yang bibit kefir plain yang cair itu. Kemudian ada juga bibit kefir powder atau bibit kefir bubuk itu yang dari plain dikeringkan dengan metode dingin ya sehingga menjadi bubuk. Nah, ini merupakan bisa jadi temuan baru dari salah seorang pembuat kefir mungkin ya, tetapi perlu menyertakan nama turunannya, yaitu bisa saja disebutkan bibit kefir krim ya. Jadi disebutkan nama jenis kefirnya itu, nama jenis turunannya. Jadi kalau hanya disebutkan bibit kefir, maka ini akan salah interpretasi atau salah sangka seolah-olah bibit kefir grain ya. Nah, kalau bibit kefir grain ini dia bisa saja disebut bibit kefir, boleh ya, tidak disebut grainnya misalkan, karena memang bibit kefir itu masternya cuman grain ini. Jadi dia boleh saja disebut bibit kefir grain atau boleh juga hanya disebutkan bibit kefir saja. Sementara yang lain-lainnya ini tidak bisa menyebutkan bibit kefir saja, harus menyertakan nama turunannya, diantaranya bibit kefir plain ya yang cair, bibit kefir powder atau bibit kefir yang bubuk. Kemudian ini kalau misalkan ini bisa dijadikan temuan baru, harap disertakan pula yaitu bibit kefir krim misalkan ya. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi perlu memang klarifikasi, maaf teman-teman. Jadi perlu memang klarifikasi juga untuk kita semua bahwa sejatinya tidak ada yang disebut bibit kefir grain palsu atau bibit kefir palsu itu. Yang ada kemungkinan kesalahpahaman dari cara penyebutan nama jenis bibit kefirnya. Jadi kalau bibit kefir grain ini boleh disebut bibit kefir saja atau bibit kefir grain. Sementara yang lainnya, yang turunannya ini seyogianya menyebutkan nama jenis turunannya ya. Kalau yang plain sebutkanlah bibit kefir plain cair. Kalau yang bubuk sebutkanlah bibit kefir powder bubuk ya. Kalau misalkan krim ini mau dijadikan temuan baru, sebutkanlah jenis turunannya bibit kefir krim ya, seperti itu. Nah, kalau ini bukan bibit kefir yang hitam, ini kopi ya. Kopi kefir yang membuat dan memang sendiri bikin untuk dikonsumsi sehari-hari ya, biar lebih sehat kopinya. Nah, sepertilah teman-teman sekalian tema yang mengangkat kali ini, yaitu mengenai adanya kesalahpahaman kemungkinan tentang bibit kefir palsu. Sejatinya tidak ada bibit kefir palsu itu.
Yang ada kemungkinan kesalahpahaman cara penyebutan saja, dan kesalahpahaman dari yang membeli karena kekurang pahaman, dan edukasinya juga mungkin tidak sampai ya dari penjualnya. Dan kalaupun misal ada yang memasukkan bibit Kefir Grain, maka pasti akan ketahuan, karena sampai saat ini pun tidak ada satu orang manusia pun yang bisa untuk menciptakan bibit Kefir Grain ya. Karena bibit Kefir Grain ini menurut sejarah di dunia disebutkan bahwa merupakan the grain of prophet, yaitu benih dari nabi yang diwariskan kepada penduduk Kaukasus Utara Rusia yang dibudidayakan secara turun-temurun sehingga menyebar ke seluruh dunia, bahkan Indonesia ya diantaranya. Dan sampai saat ini pun tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukannya, karena pasti akan ketahuan ya. Hanya itu yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Semoga ini bisa menjadi edukasi buat kita semuanya dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman mendapat manfaat, silahkan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga lonceng supaya nanti ketika Mamang mengupload kembali seputar perkefiran tanah air, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.